Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-11. Namun karena pasal 11 cukup singkat, kita akan lanjut ke pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengumumkan atau memberitahukan kepada Firaun tentang rencananya untuk menurunkan tulah yang ke-10. Nah, apa ini tulah yang ke-10? Kita akan sama-sama membacanya. Dan juga Tuhan akan memberitahukan Musa dan Harun tentang apa yang disebut sebagai perayaan Paskah dan bagaimana cara mereka merayakannya nanti. Jadi, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu pujian dari KPPK nomor 168. Ia selamatkanku. Terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, ya rela mati menggantikanku. Ya selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota tanggung hukumanku, yang menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Terduga yang ku terima, sukacita kidung bahagia. Padaku rahmat-Nya diberi, dan kau pun kan diberi oleh-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota tanggung hukumanku, yang menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Ya, kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, dosa-dosa yang telah kita lakukan ternyata telah membuat Allah begitu murka terhadap kita, dan Dia akan menghukum kita oleh karena dosa kita. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Mari percaya kepadanya, maka kita akan mendapatkan kedamaian daripadanya. Hari ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Keluaran pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai pasal 12 ayatnya yang ke-28. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Nah, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini." Nah, ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa untuk memberitahukan Musa apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan nantinya kita tahu Musa akan pergi kepada Firaun untuk memberitahukan kepada Firaun tentang rencana Tuhan untuk menurunkan tulah yang ke-10. Dan kali ini Tuhan mengatakan bahwa Firaun bukan hanya membiarkan engkau pergi untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu, melainkan mengusir engkau. Berarti pergi dari Mesir selama-lamanya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan dari tulah pasal pertama sampai pasal 9? Ketika kita membaca, Tuhan mengatakan bahwa izinkan mereka untuk pergi saja untuk beribadah kepada Tuhan. 3 hari perjalanan jauhnya. Itu hanya sekedar untuk menunjukkan kepada kita bahwa Firaun memang seseorang yang tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Itu saja. Dan sekarang tujuan Tuhan yang sesungguhnya diungkapkan bahwa sebenarnya Tuhan ingin bangsa Israel betul-betul pergi daripada Mesir. Dan setelah tulah yang ke-10 ini, Firaun akan betul-betul mengusir mereka. Ayat yang kedua dikatakan, "Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan
kepada tetangganya pula. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini? Nanti kita akan lihat ketika setelah tulah ke-10 itu terjadi, ketika Firaun akan mengusir bangsa Israel, kita akan melihat bahwa orang Israel ketika mereka datang kepada para tetangga mereka itu orang Mesir, meminta emas dan perak, mereka akan memberikannya dengan sukarela. Nah, ini bukan berarti orang Israel merampok mereka, tetapi di sini kita melihat bahwa keadilan Allah diberikan, yaitu bahwa orang Israel selama ini bekerja dengan sangat keras tanpa upah yang sepadan. Jadi Tuhan memberikan mereka upah mereka selama ini ketika mereka bekerja, dan mereka akan pergi keluar daripada Mesir dengan tidak atau bukan dengan tangan kosong, tetapi sebagai upah mereka atas pekerjaan mereka selama ini. Ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Musa tetap menjadi seorang yang terpandang sebab dia adalah anak daripada Firaun, atau lebih tepatnya anak daripada anak Firaun. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka masih mengenali Musa sebagai orang yang terpandang, tetapi mereka tidak setuju dengan kepercayaan Musa. Itu saja. Tapi di dalam hal status, mereka masih mengingat bahwa Musa adalah seorang yang terpandang. Jadi apa yang akan mereka lakukan di sini bukan hanya sekedar mereka tahu bahwa Musa adalah seorang yang terpandang, tetapi juga adalah Tuhan yang mengubah hati mereka sehingga mereka bermurah hati untuk memberikan apa yang perlu bagi orang Israel. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk memberikan keadilannya. Oke, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Berkatalah Musa kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tatangnya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Kali ini dia tidak mengatakan kepada Firaun, Firaun, kalau kamu tidak bertobat, aku akan menurunkan tulah ini. Tidak. Tapi ini adalah hukuman yang pasti akan terjadi. Tidak ada lagi negosiasi. Firaun, engkau ketahuilah bahwa malam hari ini anak-anak sulung di tanah Mesir akan mati. Itu saja. Musa hanya datang untuk memberitahukan saja. Firaun tidak bisa bernegosiasi lagi. Dan di sini kita melihat hukuman ini begitu mengerikan. Karena hukuman ini bukan hanya kepada Firaun, tetapi dari Firaun yang tertinggi kedudukannya di negeri itu sampai yang paling rendah kedudukannya, semua anak sulungnya akan meninggal dunia, dan bahkan hewan mereka, anak sulung daripada hewan mereka. Kenapa ini dilakukan oleh Tuhan? Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya generasi itu bisa berlanjut, itu kalau Tuhan mengizinkan. Itu kalau Tuhan yang berkuasa tersebut mau itu terjadi. Nah, ini menunjukkan kepada kita kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia adalah pemilik segala sesuatunya dan dia berhak untuk mengambil segala sesuatunya. Dan dia adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan tidak lain dan tidak bukan. Adalahnya Allahnya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yahweh. Makanya di sini jelas dikatakan bahwa Yahweh membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Musa selalu menggunakan nama Yahweh untuk memberitahukan kepada Firaun bahwa ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya orang Israel. Dan juga dituliskan kepada kita supaya kita tahu bahwa ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau diselamatkan, harus percaya kepada Yahweh. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya cara supaya kita bisa diselamatkan. Karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena di sini dia memberikan perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan kita sedang berbicara tentang kematian anak sulung di sini. Dan ini nantinya yang kita lihat di dalam firman Tuhan adalah sebagai simbol akan kedatangan anak sulung Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kematian daripada anak domba Allah yang nanti kita akan melihat digambarkan
dalam sebuah perayaan yang disebut sebagai Paskah. Jadi kita harus melihat di sini bahwa ini sedang menunjukkan kepada Mesir dan juga kepada orang Israel tentang keselamatan daripada Tuhan bagi umatnya, bagi anak-anaknya. 9-10 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Kembali, ini adalah perkataan Tuhan untuk menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh Firaun. Firaun juga akan tetap mengeraskan hatinya. Meskipun ancamannya adalah kematian anak sulung, dia tidak akan peduli. Demikianlah Tuhan menghukum Firaun dan orang Mesir. Nah, pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ke 28, Tuhan akan memberitahukan kepada Musa tentang apa itu perayaan Paskah. Kayak detailnya nanti akan juga disampaikan di dalam pasal 12 ini, ayatnya yang 43 sampai 50. Hal-hal 51 hal-hal penambahan tentang perayaan Paskah ini. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, bulan yang dimaksudkan nanti kita akan lihat di pasal yang ke-13 bahwa itu adalah yang disebut sebagai bulan Abib. Nah, bulan Abib itu sama dengan yang disebut dengan bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu pada kalender kita itu terdapat pada pertengahan Maret sampai pertengahan April. Nah, penanggalan pada orang Yahudi atau kalender orang Yahudi yang disebut juga kalender Ibrani itu berbeda dengan kalender yang kita pakai sekarang. Jadi, bulan Abib atau bulan Nisan, bulan yang pertama bagi mereka, itu sama dengan pertengahan Maret sampai pertengahan April. Makanya kalau kita merayakan Paskah, itu di antara pertengahan Maret sampai pertengahan April. Oke, makanya kita selalu merayakan Paskah di sana. Karena demikianlah penetapan Tuhan kepada orang Israel. Kenapa kita merayakan Paskah? Nanti kita akan lihat di Perjanjian Baru tentang kematian anak domba Allah. Itu kenapa kita merayakan Paskah. Memang berbeda, tetapi waktunya yang kita pakai sama. Oke, dan di sini dikatakan bahwa ayat 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi di sini mereka akan menyembelih anak domba dan mereka akan makan bersama. Oke, memakan anak domba yang mereka sembelih tersebut. Nah, kalau ada keluarga yang tanggung, misalnya seekor anak domba itu tanggung bagi mereka, mereka bisa bergabung dengan tetangga mereka. Oke, bergabung dengan tetangga mereka sehingga jumlahnya cukup pas untuk mereka. Ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi antara domba atau kambing, yang penting adalah itu jantan, tidak bercela, dan berumur setahun. Kita melihat di sini Tuhan sangat spesifik di dalam perintahnya, dan dia ingin ini dilakukan dengan tepat. Nanti kita akan melihat di kitab seperti Imamat, begitu banyak perintah Tuhan, sangat spesifik, dan dia ingin semuanya dilakukan tepat seperti apa yang dia katakan. Mengapa demikian? Tuhan selalu menunjukkan karakternya ini. Karakter di mana dia ingin segala sesuatunya teratur dan tepat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Di dalam ibadah kita kepada Tuhan, semuanya harus senantiasa tepat dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak sesuka hati kita. Kekudusan Tuhan ditunjukkan di dalam ketepatan akan segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Dia. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Hari ke-14 disembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi di rumah itu, kita tahu pintu kita. Jadi dioleskan darahnya itu di tiang-tiang pintu dan juga di atasnya. Jadi yang kiri, yang kanan, atasnya.
Oke. Kemudian ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, ini adalah roti yang tidak diberikan ragi, yang tidak dibutuhkan waktu untuk mengembang. Oke, kalau diberikan ragi biasanya roti itu mengembang, tetapi karena tidak diberikan ragi, jadi waktunya sangat singkat. Dan ini adalah sebuah proses yang ingin Tuhan tunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah hal yang terburu-buru dilakukan. Karena mereka sedang menunggu waktu di mana Tuhan akan melepaskan mereka dari bangsa ini, menyelamatkan mereka. Jadi hal ini ditunjukkan oleh Tuhan melalui terburu-burunya mereka di dalam memakan hal tersebut, yaitu roti. Mereka tidak sempat lagi bahkan untuk menunggu roti itu mengembang, makanya mereka memakan roti yang tidak beragi. Ayat 9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jadi kepalanya, betisnya, isi perutnya semuanya dipanggang. Oke, perintahnya adalah dipanggang. Tidak boleh mentah, tidak boleh direbus. Harus dipanggang. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Mengapa? Untuk menunjukkan kamu sudah siap untuk pergi. Itulah yang harus ditunjukkan. Dan ini adalah iman untuk percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan kita. Kali ini adalah makanan kita terakhir di negeri ini. Jadi kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Dari negeri ini, kita akan keluar, kita akan bebas, kita akan merdeka. Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan di sini, keselamatan yang Dia berikan bagi bangsa Israel. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Lihat di sini. Hukuman yang Tuhan berikan bukan hanya kepada orang Mesir, tetapi juga kepada siapa? Semua Allah di Mesir. Mereka yang mengatakan diri mereka Allah, atau mereka yang disembah oleh manusia. Mereka semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada apa-apanya. Mereka ini tidak ada apa-apanya. Mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Di sini orang Mesir akan mengetahui betapa Allah mereka tidak ada apa-apanya. Mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai tangan tidak bisa bekerja, memiliki mulut tapi tidak bisa berbicara. Itu adalah Allah mereka. Dan Tuhan akan menunjukkan bahwa Allah ini tidak ada gunanya. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dia katakan aku akan lewat di rumah-rumah, dan setiap rumah aku akan membunuh anak sulung mereka. Tetapi kalau aku melihat darah itu, berarti itu adalah rumah orang Israel. Rumah orang Israel tidak akan aku jamah. Anak-anak sulung mereka akan tetap hidup. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun temurun. Hari ini, hari Paskah ini akan menjadi hari perayaan bagi Tuhan. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Jadi hari ini Tuhan akan menyelamatkan kamu. Nah, mulai dari hari ini, setiap tahun kamu harus merayakan hari ini. Dan ketika kamu merayakannya, kamu akan merayakannya selama 7 hari. Dan ketika 7 hari itu berlangsung, kamu tidak boleh memakan roti yang beragi. Harus yang tidak beragi. Siapa yang memakan roti beragi, katanya di sini, dia akan lenyap dari antara orang Israel. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Setiap orang harus merayakannya yang percaya kepada Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh tidak merayakannya, tapi kamu akan mati. Kamu akan dilenyapkan dari bangsa Israel. Saudara-saudari, hanya itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Atau itulah kehendak Tuhan. Hanya ada 2 di dalam kehidupan setiap manusia. Percaya kamu selamat, tidak percaya kamu mati. Itu saja. Kita bisa berdebat dan berkata bahwa
Kenapa harus demikian? Tidak boleh demikian. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Itulah faktanya. Mau tidak mau, itulah faktanya daripada Tuhan. Tuhan yang memberitahukan kepada kita di dalam firman-Nya. Bukan hanya tentang Paskah ini. Paskah ini adalah sebuah simbol akan kedatangan Sang Kristus di masa yang akan datang, yang akan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Ya, kalau kita percaya, kita merayakan Paskah. Yang orang Kristen rayakan dengan ditandai dengan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia sudah mati di atas kayu salib, menggantikan kita dari segala dosa kita. Kita memandang ke belakang sejarah tentang kematian Tuhan Yesus. Orang Israel memandang ke depan tentang anak domba Allah yang akan datang untuk menghapuskan dosa manusia. Itu yang akan mereka lakukan. Selama mereka merayakan Paskah, bukan hanya kelepasan mereka dari Mesir, tetapi juga kelepasan mereka dari dosa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Jadi kita mau merayakannya, mau percaya, puji Tuhan kita selamat. Tidak percaya, lenyap. Oh, bahkan mungkin kita mengatakan orang Kristen sekarang tidak merayakan juga tidak mati. Tapi bukan kematian itu yang paling kita takutkan. Yang paling kita takutkan adalah kematian kekal di dalam api neraka. Tuhan Yesus sudah mengatakannya, barang siapa yang tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Karena dia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah, Tuhan Yesus sendiri. Sini dikatakan, ayat 16, kamu adakan pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi Tuhan berkata selama 7 hari itu jangan lakukan apapun kecuali menyediakan makanan yang cukup bagi setiap orang. Ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Jadi dimanapun, siapapun yang ada di tempat kediamanmu, kamu pergi makan roti yang tidak beragi. Selama 7 hari, mulai dari hari Paskah, tanggal 14 bulan Abib atau bulan Nisan, kemudian sampai tanggal 21. 7 hari lamanya. Oke. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi Musa berkata kepada para tua-tua, lakukanlah hal ini seperti yang Tuhan perintahkan. Supaya jangan ada yang mati di antara kita. Engkau taruh darah itu di ambang pintumu. Ayat 24 sampai 28. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Saudara-saudara, diperlukan iman untuk melakukan ini. Karena siapa yang bisa menggunakan logikanya untuk percaya hanya dengan menyembelih domba, kemudian darahnya ditaruh di pintu, dan kita selamat. Nah, kembali kalau kita mau memperdebatkan dan berkata kepada Musa dan Harun, oh ini tidak benar, ini kenapa harus begini, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu? Tipikal kita manusia yang selalu ingin berdebat.
memperdebatkan segala sesuatu termasuk apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, percaya kepadanya saja kamu bisa diselamatkan. Oh, kamu bilang, bagaimana caranya? Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa yang kita lakukan diampuni, dihapuskan? Tidak mungkin, kita mungkin berkata. Saudara-saudara, mau kita perdebatkan, mau tidak. Intinya adalah kalau kamu percaya, kamu lakukan. Kamu tidak percaya, kamu tidak lakukan. Kamu lakukan, kamu akan hidup. Kamu tidak lakukan, kamu akan mati. Itu saja. Dua pilihan saja. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kita untuk memilih pilihan yang bijaksana, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus agar kamu diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka menyembah Tuhan dan mereka berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Perintah bagi kita agar diselamatkan dari perbudakan dosa adalah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Oleh karena itu, kalau kita mau diselamatkan, sujudlah menyembah Dia dan percaya kepadanya dan lakukan apa yang sesuai dengan perintahnya, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita dan kemudian mengikuti Dia seumur hidup kita. Hanyalah dengan cara demikian kita bisa diselamatkan. Nah, Tuhan menuliskan kepada kita apa yang terjadi di sini. Pertama, untuk memberitahukan kepada kita mengapa orang Yahudi itu melaksanakan yang namanya perayaan Paskah, supaya kita tahu. Kedua, untuk memberitahukan kepada kita bahwa perayaan ini akan terus dilakukan bahkan sampai Tuhan Yesus nanti. Ketika kita membaca nanti tentang Tuhan Yesus merayakan Paskah, kita tahu apa yang dimaksudkan. Ketiga, bagi orang Yahudi untuk tahu bahwa anak domba Allah akan datang ke dalam dunia menghapuskan segala dosa, membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Nanti kita akan melihat bahwa setiap perayaan ini bukan hanya sekedar merayakan tentang keluarnya mereka dari tanah Mesir, tetapi lebih lagi sebagai simbol akan kedatangan Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa. Dan bagi kita tidak merayakan hal yang sama. Kenapa? Karena ini terjadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Sekarang Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia memberikan yang namanya Paskah yang model baru. Bisa kita katakan demikian. Yaitu dengan perjamuan kudus. Mengingat akan kematiannya di atas kayu salib dengan roti dan anggur. Makanya orang Kristen sekarang ini melaksanakan perjamuan kudus. Tidak lagi memakan roti tidak beragi dan menyembelih anak domba. Sebab anak domba Allah sudah disembelih di atas kayu salib. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi antara Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah di Perjanjian Baru. Mengapa berbeda? Itulah penjelasannya. Nanti kita akan membaca terus tentang hal ini. Tapi yang paling penting adalah mengenal, mengetahui akan hal ini tidak ada faedahnya kecuali percaya kepada Tuhan Yesus. Itu akan memberikan faedah, dan faedahnya adalah kekekalan, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.